Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah semuanya, apa kabar? Sehat, Pak. Ya Nanda, sebelum kita mulai pembelajaran, sebenarnya kita perhatikan terlebih dahulu kursi yang kosong, isi terlebih dahulu supaya lebih nyaman kita dalam menerima pembelajaran nantinya. Baiklah Nanda, silakan kita kelas untuk mempersiapkan untuk berdoa supaya kita lebih tenang hati kita untuk dalam menerima pembelajaran nantinya. Baik, silakan cepat ketua kelasnya. Jafar, Pak. Ja'far, silakan Ja'far. Baik Pak. Istirahat. Ikra, basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Apakah Anda semua masih semangat? Masih, Pak. Alhamdulillah. Sangat semangat. Bapak suruh aja pulang nanti. Baiklah, Bapak akan mengambil absen. Ya, Pak. Bayi Suzy. Oh, lupa. Itu murid Bapak di Korea ya. Wih, maaf. Iya, Pak. Iya. Pantesan nggak ada. Pantesan nggak ada tadi ya. Iya, Pak. Ulfi, Hadir, Pak. Ja'far, Ayo Pak. Silva. Hadir, Pak. Alhamdulillah, hadir semuanya ya. Baiklah Anda semuanya. Bapak, sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu motivasi untuk Anda semuanya, supaya Anda menjadi lebih semangat untuk mencapai cita-citanya nantinya. Amin. Bapak tidak banyak-banyak motivasi, cukup sedikit saja, namun membuat Anda semuanya semangat. Motivasinya cuma 2 kata atau 2 baris itu. Lebih baik menjadi kepala ikan teri daripada ekor ikan paus. Kenapa begitu, Pak? Ada yang tahu artinya, maknanya? Enggak. Ini pas sekali materi kita tentang jual beli ya. Nanti siapa yang tahu, mana tahu ada yang jadi pembisnis nantinya ya. Ya maknanya itu lebih baik kita menjadi pemimpin di perusahaan yang kecil daripada kita jadi anggota di bawah perusahaan yang besar. Jadi itulah intinya makna dari motivasi tersebut. Jadi walaupun usaha kita kecil, tapi kita yang kepalanya daripada usaha besar tapi orang yang menjadi kepalanya. Bila tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang mana nantinya Anda semuanya bisa mengetahui macam-macam jual beli terlarang yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Nah, langsung saja kita masuk kepada macam-macam jual beli. Materi yang pertama. Iya, Pak. Macam-macam jual beli. Yang pertama itu jual beli yang sah. Nggak perlu Bapak jelaskan, mungkin Anda tahu apa itu jual beli yang sah. Itu jual beli yang boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam syariat Islam. Ternyata itu jual beli yang terlarang. Ini yang banyak bagian-bagiannya. Yang pertama itu jual beli ijon. Apa itu jual beli ijon? Ada dari Anda yang tahu apa itu jual beli ijon? Enggak, Pak. Masa nggak ada yang nggak tahu? Nggak ada baca buku ya? Nama bapak saya si John, Pak. Ijan. Yalah, kalau tidak ada, baiklah Bapak akan menjelaskan. Jual beli ijon adalah satu transaksi jual beli yang termasuk yang terlarang dalam Islam dikarenakan misalnya Bapak contohkan saja langsung mengenai apabila seseorang ingin membeli buah tapi buah tersebut belum tampak wujudnya, misalnya dalam bentuk putih, tapi orang tersebut sudah menjualnya, maka itu tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Jual beli tersebut tentu karena nanti apabila ke depannya, nanti apabila buahnya busuk, nanti pun sudah menjadi putih tapi tidak menjadi buah, nanti akan timbul kerugian oleh salah satu pihak. Maka itu salah satu jual beli yang dilarang oleh Islam. Sebenarnya itu jual beli barang yang haram. Ada yang tahu jual beli barang yang haram?
Tidak Pak. Nah, apa itu? Angkat Miras tangan. Pak. Miras. Kan nggak belajar di miras? Nggak. Dan anda orang remaja sekarang banyak yang tercandu miras ya. Semoga anda semua tidak tercandu miras. Amin. Itu jual beli haram, contohnya itu seperti miras, khamar, daging babi, anjing. Bagaimana dengan anjing? Apakah boleh? Anjing? Boleh. Boleh Pak. Boleh. Kenapa boleh? Bukannya itu haram. Nggak boleh Pak. Kenapa nggak boleh? Sebutkan alasannya. Karena dia salah satu hewan yang haram Pak. Jadi nggak boleh diperjualbelikan. Ada pendapat lain? Saya Pak boleh. Boleh. Kenapa boleh? Boleh kalau tidak dimakan dagingnya Pak. Contohnya untuk menjaga sawah anjingnya, untuk menjaga rumah atau sebagai lain-lainnya Pak. Bagus. Terima kasih Anda semua yang telah berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan Bapak. Iya Pak. Bagus jawabannya. Itu dalam Islam boleh memperjualkan anjing bukan untuk dimakan, tapi untuk peliharaan yang mempunyai manfaat untuk kita sebagai misalnya petani dan kita orang kaya misalnya menjaga rumah dan lain sebagainya. Tapi dengan syarat anjing tersebut tidak untuk dimakan. Sebenarnya itu jual beli sperma hewan. Kenapa hal tersebut tidak diperbolehkan? Ada yang tahu? Jual beli sperma hewan ada yang tahu? Tidak tahu Pak. Kenapa nggak tahu? Karena tidak tahu Pak. Karena tidak tahu. Karena nggak tahu. Tidak tahu kayak mana itu. Baiklah, Bapak akan menjelaskan sebisa Bapak. Iya Pak. Menurut buku yang sudah banyak Bapak baca, itu karena dalam kadarnya tidak kita tidak mengetahui berapa sperma yang masuk ke dalam sapi tersebut. Itu dikarenakan tidak dilarangnya atau tidak diperbolehkannya jual beli sperma hewan, tapi diperbolehkan apabila kita mengetahui kadarnya, misalnya semili dipatokkan harganya, maka itu jelas harganya dan kadarnya. Baiklah, sekian selanjutnya mengenai selanjutnya bentuk jual beli terlarang selanjutnya itu jual beli binatang yang masih dalam kandungan. Induknya dilarang karena belum diketahui wujudnya. Mungkin ini 11-12 juga dengan jual beli ijan tadi itu belum tentu kadarnya. Nanti apabila dilakukan proses transaksi jual beli, nanti ditakutkan nanti terjadinya sesuatu yang tidak keinginan, seperti meninggalnya sapi tersebut. Dan apabila transaksi telah dilakukan dan sapi tersebut meninggal, maka ada satu pihak yang dirugikan, maka itu tidak dibolehkan. Sebenarnya itu jual beli barang yang belum dimiliki, maksudnya itu apabila kita memiliki barang dan orang kedua membelinya, dan orang kedua tersebut menjualnya lagi, dan orang kedua tersebut belum mempunyai barang tersebut dari penjual yang pertama dan dia ingin menjualnya kembali, maka itu tidak diperbolehkan dalam Islam karena belum tentu nampak wujud barang tersebut. Dan sebenarnya itu jual beli barang yang belum jelas sama halnya dengan yang di atas, karena belum nampak wujudnya secara jelas. Sebenarnya itu poin yang kedua, yang jual beli sah tapi dilarang oleh agama. Itu jual beli saat khutbah Jumat. Ini dilarang karena kan kita lebih mengutamakan sholat Jumat. Maka kita bersegera mengutamakan sholat Jumat dan meninggalkan transaksi jual beli. Sebenarnya yang kedua itu jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai di pasar. Apa maksudnya nih? Ada yang tahu? Ketika pedagang membawa barang dagangan terus kita halangi di jalan Pak. Berarti kita memberhenti di pasar tadi di tengah jalan. Itu Terus? nggak boleh ya, tapi kenapa dilarang? Iya, kenapa dilarang? Bagus pertanyaannya. Pak, izin Pak, Izin kemana? keluar Pak, sebentar. Kenapa keluar? WC. Cepat ah. Ya, Pak.
nanti nggak masuk pembicaranya, nanti nggak dapat UAS. Bagus pertanyaannya. Kenapa dilarang hal tersebut? Itu dikarenakan barang tersebut belum sampai ke pasar, dikarenakan orang tersebut belum mengetahui harga yang di pasar tersebut. Maka nanti apabila dilakukan hal tersebut, maka takut ada kerugian oleh salah satu pihak, misalnya penjual karena terlalu murah padahal di pasar harganya mahal gitu kan. Jadi ada tidak keseimbangan terjadi pada hal tersebut. Maka itu dilarang oleh Islam karena akan merugikan salah satu pihak. Sebenarnya itu jual beli dengan menimbun barang. Apa maksudnya nih? Kalian tahu? Menimbun barang. Ditumpuk-tumpuk dulu. Ya, Baru kalau mahal baru dijual dengan kayak gitu kan Pak? Bagus. Udah pintar-pintar anak sekarang ya. Iya Pak, karena Ada rajin Pak, Ya. ada baca. makan tomat Pak. Bukan teman. Wah. Bagus. Ya, itu bagaimana jawab tadi sudah bagus. Itu dengan menggelapkan atau menumpuk atau menimbun barang tersebut terlebih dahulu sampai harganya mahal baru kita jual. Maka itu terjadi tidak diperbolehkan karena nanti ya dirugikanlah orang seseorang karena dan diuntungkan oleh seseorang. Sebenarnya itu jual beli dengan cara mengecoh, ada yang tahu? Ini murah nih contohnya. Ada Mengecoh. telur Pak, mengurangi timbangan. Oh ada ya? Oh masih konsentrasi Anda semua ya. Masih Ya. Pak. Karena ada makan tomat. Bapak sudah nggak fokus karena ada penerbangan lagi. Maaf ya Pak ya. Ya. Jual beli dengan mengurangi timbangan ini sudah tahu Anda semuanya mungkin ya. Mungkin 1 kilo kita jadikan 8 on dengan cara hal-hal tertentu. Bapak juga tidak tahu karena Bapak tidak pernah melakukannya. Nah itu jual beli mengecoh. Kita masuk yang poin yang kelima, itu jual beli mengecoh. Ada yang tahu? Dengan berbohong misalnya, atau enggak Curang. meletakkan yang bagus-bagus di atas, terus di bawahnya busuk-busuk kayak gitu. Ya bagus. Ya gitulah. Ya misalnya contohnya kita di negeri Padang ini, misalnya ikan laut kita bilang ikan Padang kan, rupanya ikannya dari Danau Toba gitu kan, kita bilangnya kan ikan Padang kan nggak berbohong itu, jadi nggak boleh hal tersebut. Nah sebenarnya yang terakhir itu jual beli yang masih dalam tawaran orang lain. Jadi apabila barang tersebut dalam masih keadaan ditawar orang lain, maka kita tidak boleh mengajukan harga. Jadi hal tersebut dilarang oleh Islam, mana tahu dengan apa yang kita tawarkan orang tersebut tidak menjadi membelinya dan orang tersebut kecewa olehnya. Baik Anda, apakah anda yang tidak pahami atau yang perlu dipertanyakan? Bapak rasa tidak ada, mungkin Bapak sudah jelaskan dengan seksama tadi. Dan yang perlu ditanyakan? Tidak Nah, kan Bapak sudah yakin. Nah, baiklah. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ada apa? Silakan, ayo semangat. Ini nilai tambahan bagi Bapak nih. Bapak catat namanya. Baik Pak, sedikit menyimpulkan. Yang pertama, macam-macam jual beli. Yang pertama yaitu jual beli yang sah, yang mana jual beli yang boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih Islam. Yang selanjutnya yaitu jual beli terlarang. Jual beli terlarang ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama jual beli sistem ijon, yang kedua yaitu jual beli barang haram, kemudian jual beli sperma hewan, yang selanjutnya yaitu jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan, kemudian jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima oleh pihak pembeli dan masih berada di tangan penjual pertama. Yang terakhir yaitu jual beli barang yang belum jelas. Selanjutnya yaitu jual beli yang sah tetapi dilarang oleh agama. Jual beli yang sah tapi dilarang oleh agama ini terbagi menjadi 6 Pak. Yang pertama, jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Yang kedua yaitu jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai ke pasar. Yang ketiga yaitu jual beli dengan niat menimbun barang. Yang keempat yaitu jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Yang kelima yaitu jual
jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Mungkin hanya itu, Pak. Baik, terima kasih saudari Nanda. Bagus sekali apa yang telah Nanda simpulkan. Itu macam-macam jual beli, ada dua, itu jual beli yang sah dan tidak sah. Yang kedua itu jual beli yang sah tapi dalam agama, yaitu jual beli saat khutbah Jumat, jual beli dengan cara menghadang jalan, jual beli dengan menimbun barang, jual beli mengurangi timbangan, dan jual beli dengan mengecoh. Baik Nanda semuanya, sebelum Bapak tutup, untuk memperkuat atau memperdalam ilmu kita untuk lebih ingat nantinya, Bapak menyuruh Nanda semuanya kerjakan tugas di halaman 64 mengenai jual beli ini. Nanti Bapak tagih minggu depan, siapa yang dapat boleh pulang besok nantinya ya. Nah, Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.